6 organisasi terlarang di Indonesia, dari PKI hingga FPI. Pemerintah Indonesia melakukan pembubaran sekaligus pelarangan terhadap beberapa organisasi di Indonesia. Pembubaran dan pelarangan ini dilakukan dikarenakan organisasi tersebut dianggap sebagai ancaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, organisasi tersebut juga tidak sesuai dengan ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia. Hingga saat ini, tercatat ada 6 organisasi yang terlarang di Indonesia. Berikut adalah 6 organisasi terlarang yang ada di Indonesia. Pertama, Front Pembela Islam atau FPI. Sejak tanggal 30 Desember 2020, Front Pembela Islam atau FPI ditetapkan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Penetapan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB 6 pejabat tinggi negara, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT. Dalam surat itu, pemerintah melarang seluruh kegiatan dan penggunaan simbol FPI di wilayah Indonesia. Pemerintah menganggap FPI sudah bubar sejak 20 Juni 2019 karena surat keterangan terdaftar atau SKT Ormas tersebut sudah habis dan tidak diperpanjang. Dengan keputusan itu, FPI tidak boleh lagi melakukan kegiatan. 2. Partai Komunis Indonesia atau PKI. Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan organisasi atau partai terlarang di Indonesia. Sebelum dinyatakan terlarang, organisasi ini sudah dibubarkan berdasarkan Keputusan Nomor 1/3/1966, di mana Presiden Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Keputusan itu menjadi dasar pembubaran PKI dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang seasas, berlindung, dan bernaung di bawahnya. Berikutnya, PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Keputusan ini diperkuat dengan ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966. Keputusan pembubaran PKI dilakukan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan serta putusan Mahkamah Militer Luar Biasa terhadap tokoh-tokoh PKI yang dituduh terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September atau dikenal dengan nama G30S. 3. Jemaah Islamiyah atau JI. Jemaah Islamiyah atau JI dituding terlibat tindakan terorisme yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia. JI merupakan pihak yang bertanggung jawab atas berbagai tindakan terorisme. Salah satu peristiwa yang diduga melibatkan kelompok tersebut adalah serangan mematikan berupa ledakan bom di 2 lokasi di Bali pada tahun 2002 lalu. Sebanyak 202 orang tewas dari serangan tersebut. Pemerintah Indonesia menyatakan JI sebagai organisasi terlarang dan dibubarkan pada tahun 2007 berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, tim Densus 88 menangkap buronan kasus terorisme selama 18 tahun, Zulkarnain. Di kelompok JI, Zulkarnain merupakan ahli kimia untuk menciptakan bahan-bahan bom hingga melakukan perekrutan anggota teroris. 4. Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Kementerian Hukum dan HAM mencabut status Badan Hukum Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI
pada Rabu 19 Juli tahun 2017. Pencabutan ini dilakukan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-30 AH 0108. HTI dinilai menyebarkan paham khilafah yang tak sesuai dengan Pancasila. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Dirjen AHU Kemenkumham, Freddy Haris menyatakan upaya tersebut merupakan tindak lanjut dari penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Freddy mengatakan bahwa pencabutan Badan Hukum HTI adalah langkah merawat eksistensi Pancasila. Menurutnya, HTI mengingkari ADART yang memuat Pancasila sebagai ideologi untuk badan hukum perkumpulannya. HTI sempat menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta, namun kandas. Di tingkat banding, PT Tun Jakarta juga menguatkan putusan tingkat pertama. 5. Jemaah Ansarut Daulah atau JAD. Jemaah Ansarut Daulah atau JAD juga merupakan organisasi terlarang di Indonesia. Pada 31 Juli 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan membekukan kelompok Jamaah Ansor Daulah JAD pimpinan Zainal Ansori alias Abu Fahri alias Komarudin bin M. Ali. Hakim juga menyatakan JAD sebagai organisasi terlarang. Vonis dijatuhkan setelah Hakim PN Jakarta Selatan menghukum JAD sebagai kelompok yang melakukan tindak pidana terorisme. JAD dinilai bertanggung jawab atas rangkaian teror yang terjadi di berbagai daerah sejak awal tahun 2016, mulai dari teror bom Tamrin, Kampung Melayu, hingga gereja Aukumen Samarinda. 6. Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Pemerintah Indonesia secara resmi melarang organisasi dan aktivitas Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar setelah Jaksa Agung, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri menekan Surat Keputusan Bersama atau SKB nomor 93 tahun 2016 nomor Kep/A/JA/02/2016 dan nomor 223/865 tahun 2016. Pengurus Gavatar dilarang melakukan penyebaran, penafsiran, dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan ajaran Gavatar sesat dan menyesatkan. Hal itu karena ajaran Gavatar merupakan metamorfosis Al-Qaeda Al-Islamiyah. Penganutnya tidak diwajibkan berpuasa dan diharuskan mengakui Ahmad Mossadegh sebagai nabi setelah Nabi Muhammad dengan nama Al-Masih Al-Maud. Mereka juga meniadakan kewajiban salat 5 waktu, tetapi masih mewajibkan Qiyamul Lail atau salat malam, serta salat waktu terbit dan terbenamnya matahari.